Halo guys, balik lagi dan channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan kepada kalian tentang kenakalan para remaja yang mengakibatkan mereka harus terombang-ambing di lautan selama 51 hari lamanya. Bahkan guys, mereka itu sudah dikabarkan tewas tenggelam oleh aparat setempat. Kira-kira kenakalan apa sih yang mereka lakukan sehingga mereka harus terombang-ambing di lautan? Yuk, mari kita simak videonya. Kisah ini berasal dari sebuah pulau kecil bernama Pulau Atafu di daerah Tokelau, Selandia Baru. Atafu merupakan salah satu atol terkecil dari 3 atol yang terdapat di Tokelau. Atafu itu merupakan nama kuno yang diberikan oleh penghuni awal dari atol ini. Atol itu guys semacam gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau dan serangkaian pulau. Di dalam populasi warga Atafu ini guys, tidak sedikit warganya yang merasa sangat bosan berada di dalam pulau kecil tersebut yang bisa dibilang hampir tidak berkembang. Pada akhirnya pada tanggal 3 Oktober 2010 terjadilah hal yang menggemparkan warga Atafu. Kejadian ini berawal pada saat sekumpulan remaja yang bernama Philo, Samu, dan Edwini yang sedang asik nongkrong di pinggir pantai sambil menikmati minuman beralkohol di hadapannya. Dan sore hari menjelang malam ada pesta kecil-kecilan pada saat itu. Mereka pun terlihat happy, mereka bersenang-senang, lalu mereka berbincang bersama. Di dalam obrolan tersebut terbahaslah kejenuhan-kejenuhan mereka berada di pulau itu. Mereka ini guys merasa terpenjara karena mereka selalu terbentur dengan peraturan-peraturan yang ada di pulau itu. Mereka pun dilarang untuk pergi kemana-mana. Mungkin karena mereka ini berjiwa muda dan identik mencoba hal-hal baru dalam pengaruh alkohol, akhirnya mereka sepakat untuk merencanakan keluar secara diam-diam dan meninggalkan pulau Atafu itu. Malam pun semakin larut guys. Mereka yang sudah mempersiapkan hal itu dari sore harinya mulai mempersiapkan sedikit demi sedikit perlengkapan yang akan mereka bawa untuk perjalanan meninggalkan Pulau Atafu. Mereka membawa persediaan makanan dan juga beberapa kelapa untuk mereka makan di tengah perjalanan. Setelah mereka menyiapkan persediaan makanan, tapi guys, mereka ini bingung dan mereka pun lupa mereka harus mempersiapkan perahu untuk bisa meninggalkan Pulau Atafu itu. Setelah beberapa saat mereka ini berpikir, akhirnya para remaja ini yang sedang dalam pengaruh alkohol nekat untuk mencuri salah satu perahu milik warga dan mencuri jerigen minyak yang berserta dengan isinya. Akhirnya mereka pun bergegas meninggalkan pulau tersebut. Sebenarnya para warga dari Pulau Atafu ini memiliki peraturan dan adat istiadat yang wajib mereka patuhi oleh seluruh warganya. Salah satu peraturan yang sangat ditegakkan adalah melarang semua warganya untuk pergi keluar pulau apalagi tanpa didampingi oleh tautai, sebutan untuk seorang nelayan yang berpengalaman atau nelayan yang dipercaya. Peraturan-peraturan itu sangat dipatuhi guys oleh warga setempat. Dan terlebih memang Pulau Atafu itu berpenghuni sekitar 500 orang saja yang diupdate pada tahun 2016. Ketika mereka pergi meninggalkan Pulau Atafu, mereka ini dalam kondisi mabuk dan mereka pun berhalusinasi akan tiba di pulau lain dan mungkin lebih indah dari Pulau Atafu. Dan mereka pun akhirnya tertidur di atas perahu yang mereka curi. Keesokan harinya mereka terbangun dan baru menyadari kalau mereka itu sudah berada di tengah laut yang tidak ada ujungnya. Mereka pun baru ingat kalau mereka melupakan sesuatu yang sangat penting untuk bertahan hidup, yaitu kompas dan alat pancing. Walaupun mereka ini masih memiliki jerigen isi solar untuk bahan bakar perahu, lalu mereka pun pergi dan berusaha untuk mencari pulau terdekat. Mereka sudah pergi ke sana ke sini lalu mereka berputar-putar, tetapi mereka pun masih tidak bisa menemukan adanya pulau di sekitar mereka. Dan akhirnya solar yang mereka bawa itu habis guys. Dalam kondisi itu akhirnya mereka pun pasrah mengikuti kemana arus laut akan membawa mereka.
mereka pun terombang-ambing guys di atas lautan yang luas dengan cadangan makanan seadanya. Semakin hari semakin membuat mereka ini khawatir karena persediaan minum dan makanan yang mulai menipis. Dan belum sedikit pun mereka mengetahui di mana mereka berada, dan mereka pun tidak melihat adanya pulau di sekitar mereka. Saat persediaan makanan mereka pun habis, mereka hanya mengandalkan mengambil ikan-ikan yang mereka tangkap menggunakan tangan mereka sendiri, dan juga memakan burung-burung yang tidak sengaja hinggap di perahu mereka. Lalu mereka pun meminum dengan menunggu adanya hujan di tengah laut yang mereka kumpulkan di dalam wadah. Selama berminggu lamanya mereka ini bertahan guys. Hari demi hari mereka lalui. Tepatnya 6 minggu setelahnya mereka ini benar-benar hilang harapan. Selama 6 minggu itu mereka kekurangan asupan makanan. Mereka pun berpikir keras bagaimana mereka ini bisa menyelamatkan diri dari situasi ini. Dan mereka pun dalam kondisi stres. Fisik dan stamina mereka pun benar-benar drop. Dan pada saat itu mereka sudah menjadi hilang harapan, mereka putus asa, dan mereka pun menyadari bahwa kematian sudah berada di depan mata mereka. Tetapi keajaiban itu muncul. Ada kapal yang sedang berlayar. Pada saat itu perwira jaga melihat ada sesuatu di hadapan kapalnya. Lalu perwira tersebut melihat menggunakan teropong untuk memastikan objek apa yang ada di hadapannya. Dan perwira tersebut melakukan pengecekan menggunakan radar. Dan ternyata guys, ada perahu yang menghalangi alur pelayarannya. Akhirnya kapal itu pun membunyikan suling untuk memberikan tanda agar perahu itu menghindar. Para remaja yang mendengarkan suara suling dari kapal tersebut langsung terbangun. Mereka berusaha mencari perhatian kapal itu agar mereka bisa melihat keberadaan perahu kecil yang sedang terombang-ambing di lautan selama berminggu-minggu lamanya. Akhirnya salah satu awak kapal yang bernama Tai Fredrickson menyadari bahwa perahu itu membutuhkan pertolongan, dan perwira kapal pun segera memerintahkan awak kapal lainnya untuk bersiap melakukan penyelamatan. Dan setelah mereka berhasil melakukan penyelamatan, mereka ini guys, awak kapal langsung kaget melihat apa yang mereka lihat. 3 remaja di tengah samudra yang hanya menggunakan perahu kecil dengan kondisi yang benar-benar sangat lemas dan kulit terkelupas dikarenakan tersengat sinar matahari selama berminggu-minggu lamanya. Dan juga mereka ini guys dalam kondisi kurang makanan dan kondisi mereka pun hampir kritis. Mendapatkan perawatan, akhirnya mereka itu 3 remaja terlihat membaik guys. Dan kru kapal pun mulai bertanya apa yang terjadi dan dialami oleh mereka. Dan akhirnya mereka pun menceritakan secara detail dari awal hingga akhir kejadian apa yang mereka alami. Awak kapal pun segera melaporkan kejadian itu kepada Coast Guard terdekat untuk melaporkan temuannya. Akhirnya mereka membantu mengantarkan 3 remaja itu untuk kembali ke Pulau Atafu. Setelah mereka tiba di Pulau Atafu, mereka langsung disambut oleh warga Atafu, terlebih keluarga 3 remaja itu. Suasana haru pun menyelimuti pulau itu guys, karena sebenarnya semenjak kepergian 3 remaja itu, mereka ini telah dicari ke setiap pelosok pulau. Bahkan mereka ini dicari ke sekitaran pulau, khawatir mereka ini tenggelam. Dan setelah berhari-hari dan berganti bulan, ternyata mereka ini tidak kunjung ketemu. Dan warga Atafu pun menganggap mereka bertiga ini sudah tewas tenggelam. Dan setelah 3 anak itu kembali ke Atafu dan sudah menyadari kesalahan mereka, akhirnya mereka pun berjanji tidak akan mengulangi lagi dan kapok untuk melanggar peraturan yang telah dibuat. Oke guys, demikianlah video gua kali ini. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa sedikit mengambil pelajaran dari video ini. Setidaknya kalian harus tahu jika kita membiasakan diri untuk meminum alkohol akan berdampak kurang sehatnya pola pikir kita dalam berpikir. Oke guys, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?